Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saleh S. Gibran dengan NIM A12125100027. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu resume materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja, Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam hal ini kita harus bedah menjadi 3 hal, yaitu Pancasila, sistem, dan juga filsafat. Kita akan mengenal 3 poin tersebut terlebih dahulu. Kita mulai dengan Pancasila. Pancasila dalam artian bahasa yaitu terdiri dari panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar ataupun suatu batu sebagai fondasi struktural. Jadi kita bisa katakan bahwa Pancasila berarti 5 landasan atau 5 alas yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini, Pancasila ialah suatu landasan yang dibentuk oleh para pemimpin-pemimpin negara sebagai landasan negara untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Di dalam Pancasila tersebut terdapat banyak nilai-nilai dan budaya-budaya yang ada yang sudah tercantum sejak Indonesia sebelum terbentuk. Kita masuk pada poin kedua, yaitu sistem. Apa itu sistem? Sistem ialah sekumpulan komponen-komponen yang secara sistematis terbentuk, dan secara sistematis itu mereka semua terhubung antar satu sama lain. Di dalam sistem tentu terjadi adanya interaksi antar komponen. Maka bisa kita katakan sistem ialah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu filsafat. Filsafat ialah terdiri secara bahasa, filsafat terdiri dari 2 kata, yaitu phil dan sophie. Phil artinya cinta dan sophie artinya kebijaksanaan. Dalam bahasa berarti filsafat yaitu cinta dalam kebijaksanaan. Secara makna, filsafat berarti suatu pemikiran yang mendalam dan kritis agar bisa menghasilkan suatu konsep-konsep dasar pemikiran yang bisa dikeluarkan oleh seorang manusia. Berarti bisa kita katakan filsafat ialah suatu pemikiran yang mendalam ataupun kritis. Kita masuk ke pembahasan yang sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Apakah kita bisa kategorikan Pancasila sebagai sistem ataupun sebagai filsafat? Jawabannya iya. Mengapa? Karena Pancasila dalam artian komponen sistem, dalam sistem ialah komponen-komponen yang terdiri atas banyak sistematis dan juga yang saling terhubung. Maka dari itu, kita kategorikan apakah Pancasila sebagai sistem. Kita lihat dulu, apakah Pancasila terdiri dari komponen-komponen? Ya, Pancasila terdiri dari komponen-komponen dasar, yaitu ada 5 dasar. Apakah Pancasila saling terhubung? Of course, karena Pancasila memiliki Pancasila dibentuk dengan adanya satu ketersinambungan antara satu sama lain. Misalnya sila pertama dengan sila kedua dengan sila ketiga dan sila keempat dan sila kelima. Dalam hal ini pula, Pancasila apakah bisa dikategorikan sebagai sistem yang saling terhubung? Jawabannya ya, karena mereka saling menguatkan satu sama lain. Maka kita bisa katakan bahwa Pancasila bisa kita katakan sebagai sistem. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah Pancasila bisa sebagai filsafat? Kita kategorikan sebagai filsafat. Kita masuk pada pembahasan sejarah singkat tentang Pancasila. Apakah Pancasila dibentuk hanya dalam suatu malam? Apakah Pancasila dibentuk oleh asal-asalan orang? Apakah Pancasila berasal dari pemikiran 1 atau 2 hari? Jawabannya tentu tidak. Pancasila dibentuk oleh nilai-nilai luhur dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pemimpin-pemimpin negara atau Panitia 9 merencanakan suatu konsep yang kita bisa ambil nilai-nilainya, yang bisa kita implementasikan dalam suatu dasar yang kita bisa landaskan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila bisa kita kategorikan sebagai filsafat. Kenapa? Karena Pancasila dibentuk oleh
oleh pemikiran-pemikiran yang kritis yang memerlukan suatu evaluasi, suatu pemikiran, suatu pandangan yang jelas dan tidak asal-asalan. Kita masuk dalam pembahasan Pancasila sebagai sistem negara, sistem filsafat. Kita bisa setujui bahwa di sini bahwa Pancasila bisa kategorikan sebagai sistem dan filsafat. Masuk ke materi yang akan saya bahas dalam resume kali ini. Pancasila tentu saja memiliki aspek-aspek landasan yang membentuk suatu struktural yang bisa kategorikan sebagai sistem filsafat, yaitu sebagai landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Dalam hal ini, saya akan membawakan landasan-landasan tersebut dalam hal yang sederhana ataupun secara singkat. Landasan ontologis. Landasan ontologis itu bisa kita kategorikan sebagai pemersatu atau landasan untuk mempersatukan banyaknya keragaman yang ada dalam Indonesia. Dengan hal ini, suatu keragaman yang berbeda-beda akan disatukan dalam satu hal yang bisa kita kategorikan sebagai pemersatu ataupun alternatif dari seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu landasan epistemologis. Landasan ini sebagai cerminan yang kita bisa ambil atau kita gali dari suatu ilmu pengetahuan. Pancasila tidak hanya dalam aspek budaya, tapi juga dalam aspek ilmu pengetahuan. Maka dari itu, seluruh landasan epistemologis itu berasal dari ilmu pengetahuan yang dikaji ulang dengan berbaur dengan adat istiadat ataupun budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu landasan aksiologis. Landasan ini diambil sebagai pengambilan penentuan ataupun penentuan sikap baik atau buruknya seorang masyarakat di elemen tertentu. Dalam hal ini, landasan aksiologis digunakan untuk kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, supaya bisa menciptakan masyarakat yang berguna dan bermakna, tidak asal-asalan dalam suatu hal kejahatan maupun kebaikan. Apa jadinya? Kita kembali ke pertanyaan kritis. Apa jadinya jikalau salah satu nilai yang ada dalam nilai Pancasila itu hilang? Tentu saja kita kembali ke poin landasan aksiologis. Di situ akan terjadinya ketertimpangan ataupun kesalahpahaman ataupun perbedaan pandangan yang tidak bisa kita satukan dalam suatu masyarakat. Maka dari itu masyarakat tersebut bisa menjadi suatu pembeda yang sangat tidak bisa kita ajak untuk dipersatukan. Maka dari itu, apa solusi yang bisa kita ambil? Yaitu dengan mengedukasi elemen atau suatu masyarakat tersebut dengan Pancasila itu bukan sebagai suatu landasan, bukan sebagai suatu ideologitas atau kita lanjut. Dengan hal ini, apakah masyarakat tersebut bisa kita edukasikan ataupun kita bisa edukasi tentang pentingnya kita menjaga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Dengan kita bisa mengedukasi, dengan kita bisa memberitahu orang yang tidak menghilangkan suatu nilai Pancasila ini, akan terjadinya suatu kinerja ataupun suatu pemersatuan yang terjadi di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resume materi pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.